Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Seri Ramadhani dengan NIM 21130301058. Hari ini saya akan menjelaskan tentang upper extremity 2, yaitu elbow, wrist, dan hand. Yang pertama ada elbow. Elbow itu terdiri dari tulang humerus, tulang radius, dan tulang ulna. Kemudian untuk sendi di elbow joint ini, di bagian sini ada proximal radio ulnar joint, dan yang di bagian sini ada distal radio ulnar joint, serta tulang yang ada di elbow joint yaitu tulang radius yang sejajar dengan jempol dan tulang ulna yang sejajar dengan kelingking. Kemudian untuk gerakan yang terjadi pada elbow joint yaitu gerakan fleksi dan ekstensi. Selain fleksi dan ekstensi, di elbow joint juga terdapat gerakan pronasi dan supinasi. Kemudian kita akan masuk ke dalam bagian-bagian dari tulang. Untuk tulang penyusun dari elbow joint, yang pertama ada tulang humerus. Tulang humerus terdiri dari lateral supracondylar ridge, kemudian medial epicondyle, kemudian ada olecranon fossa, kemudian ada lateral epicondyle, kemudian ada capitatum, dan kemudian ada trochlea. Yang selanjutnya adalah tulang radius. Bagian-bagian dari tulang radius yaitu ada head, ada radial tuberosity, kemudian ada styloid process. Dan yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari tulang ulna. Bagian-bagian dari tulang ulna terdiri dari olecranon fossa, kemudian ada trochlear notch, kemudian ada radial notch, kemudian ada coronoid process, kemudian ada ulnar tuberosity, dan yang terakhir ada styloid process. Dan yang selanjutnya adalah ligamen. Ligamen dari elbow ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada medial collateral ligament, yang kedua ada lateral collateral ligament, dan yang ketiga ada annular ligament. Ligamen ini berfungsi sebagai stabilisator di elbow. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian otot. Yang pertama ada otot brachialis yang berada di bagian depan, dan fungsinya adalah sebagai elbow fleksi. Kemudian yang selanjutnya ada otot biceps brachii yang berada di bagian sebelah sini, dan fungsinya adalah sebagai elbow fleksi dan supinasi. Yang selanjutnya ada otot brachioradialis yang berada di bagian sini, sejajar dengan jempol, dan fungsinya adalah untuk elbow fleksi. Kemudian yang selanjutnya ada otot tricep yang berada di bagian belakang sini, dan fungsinya adalah sebagai elbow ekstensi. Yang selanjutnya adalah otot anconeus yang juga berada di bagian sini, bagian belakang, dan fungsinya adalah sebagai pembantu dari elbow ekstensi. Selanjutnya yaitu pronator teres dan pronator quadratus. Untuk otot pronator teres berada di bagian sini, dan fungsinya adalah sebagai pronasi dan membantu dari elbow fleksi. Sedangkan pronator quadratus itu berada di bagian sini, dan fungsinya adalah sebagai pronasi. Yang selanjutnya ada otot supinator yang berada di bagian belakang di sini, dan fungsinya adalah sebagai supinasi. Jadi untuk kesimpulannya yaitu untuk elbow fleksi terdiri dari otot biceps, otot brachialis, dan brachioradialis. Kemudian untuk elbow ekstensi yaitu otot tricep. Kemudian gerakan pronasi yaitu otot pronator teres dan pronator quadratus, dan kemudian untuk supinasi ada otot biceps dan supinator. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada wrist joint.
Persendian apa saja yang ada pada wrist joint, yaitu yang pertama di bagian sini ada radiocarpal joint, kemudian naik sedikit ada midcarpal joint, dan yang di sini ada carpometacarpal joint. Dan pergerakan yang terjadi pada wrist joint, yang pertama ada fleksi, kemudian neutral position dan ekstensi, kemudian ada lagi ulnar deviasi dan radial deviasi. Selanjutnya adalah tulang penyusun dari wrist. Yang pertama yaitu ada tulang radius yang sejajar dengan jempol, kemudian tulang ulna yang sejajar dengan kelingking. Kemudian di sini ada tulang trapezium, di sebelahnya ada trapezoid, kemudian di sebelahnya lagi ada capitate, dan di sebelahnya lagi ada hamate. Kemudian di bawah sedikit dan yang bagian kecil ini ada pisiform, kemudian di sampingnya ada triquetrum, kemudian ada lunate dan ada scapoid. Kemudian ada tulang metakarpal, metakarpal 1, metakarpal 2, metakarpal 3, metakarpal 4, dan metakarpal 5. Yang selanjutnya adalah ligamen. Untuk dari sisi anterior, di bagian sini ada radial collateral ligamen, kemudian di sini ada palmar radiocarpal ligamen, dan yang di sini ada palmar ulnocarpal ligamen, dan yang di bagian sini ada ulnar collateral ligamen. Kemudian dari sisi posterior, di bagian sini ada dorsal radiocarpal ligamen. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian otot. Yang pertama ada otot flexor carpi ulnaris, yang fungsinya adalah sebagai fleksi dan ulnar deviasi. Kemudian ada otot flexor carpi radialis, terletak di sini, dan fungsinya adalah sebagai fleksi dan radial deviasi. Kemudian ada otot palmaris longus yang berada di sepanjang ini, dan fungsinya adalah sebagai pembantu dari fleksi wrist. Kemudian ada extensor carpi radialis longus yang berada di sini, sejajar dengan telunjuk, dan fungsinya adalah sebagai ekstensi dan radial deviasi. Kemudian yang selanjutnya ada extensor carpi radialis brevis yang terletak di bagian sini dan sejajar dengan jari tengah. Fungsinya adalah untuk ekstensi. Kemudian ada extensor carpi ulnaris yang berada di sini, sejajar dengan kelingking. Dan fungsinya adalah sebagai ekstensi dan ulnar deviasi. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu ada fleksi. Otot penggeraknya adalah otot flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Kemudian ekstensi untuk otot penggeraknya ada otot extensor carpi radialis, longus dan brevis. Kemudian ada extensor carpi ulnaris. Dan kemudian untuk radial deviasi yaitu otot penggeraknya ada flexor carpi radialis, kemudian ada extensor carpi radialis longus, dan kemudian untuk ulnar deviasi otot penggeraknya ada flexor carpi ulnaris, kemudian extensor carpi ulnaris. Yang selanjutnya adalah sendi dan tulang jari dan jempol. Di bagian sini adalah karpal, kemudian di bagian atas karpal ada metakarpal, kemudian ada proksimal palang, kemudian ada middle palang, dan distal palang. Dari tulang-tulang tersebut maka akan terbentuk sendi. Sendi yang pertama ada CMC joint atau carpometacarpal joint, dan yang kedua ada MCP joint atau metacarpophalangeal joint,
Dan yang ketiga ada PIP joint atau proximal interphalangeal joint. Dan yang keempat ada DIP joint atau distal interphalangeal joint. Dan yang di jempol ada IP joint atau interphalangeal joint. Kemudian kita akan masuk ke gerakan. Untuk gerakan pada tangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gerakan pada jempol dan gerakan pada jari-jari. Untuk gerakan pada jempol yaitu ada fleksi, kemudian ada ekstensi. Selanjutnya ada abduksi dan ada adduksi. Dan kemudian ada oposisi dan reposisi. Atau secara menyeluruh ini untuk oposisi dan reposisi. Kemudian ada gerakan dari metacarpophalangeal atau gerakan pada jari-jari. Yang pertama ada fleksi, kemudian ekstensi, serta ada abduksi dan adduksi. Selanjutnya adalah ligamen. Yang pertama ada transverse carpal ligament, kemudian di bawahnya ada palmar carpal ligament. Kemudian kita akan masuk ke bagian otot. Yang pertama ada flexor digitorum superficialis yang berada di bagian sini. Fungsinya adalah untuk fleksi jari. Yang kedua ada flexor digitorum profundus. Fungsinya adalah fleksi finger. Kemudian ada flexor pollicis longus. Fungsinya adalah sebagai fleksi thumb atau fleksi jempol. Kemudian ada abductor pollicis longus. Fungsinya adalah untuk abduksi jempol. Kemudian ada extensor pollicis brevis yang fungsinya adalah untuk ekstensi jempol. Lalu ada otot extensor pollicis longus yang fungsinya juga sama, yaitu untuk ekstensi jempol. Lalu yang selanjutnya ada extensor digitorum yang fungsinya adalah untuk ekstensi finger. Kemudian ada extensor indicis yang berfungsi sebagai ekstensi dari jari telunjuk karena otot ini hanya berada di jari telunjuk. Lalu ada extensor digiti minimi yang berfungsi sebagai ekstensi jari kelingking karena otot ini hanya berada di jari kelingking. Yang selanjutnya ada flexor pollicis brevis yang berfungsi sebagai fleksi jempol. Yang selanjutnya ada abductor pollicis brevis yang fungsinya adalah untuk abduksi jempol. Yang selanjutnya ada opponent pollicis yang fungsinya adalah sebagai oposisi. Kemudian ada adductor pollicis. Fungsinya adalah untuk adduksi jempol. Yang selanjutnya ada dorsal interossei yang berada di bagian-bagian sini. Dan fungsinya adalah untuk abduksi finger. Dan yang terakhir ada palmar interossei yang fungsinya adalah untuk adduksi finger. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.